ajaibnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua menjadi anak yang diperkenankan. Karena Dia sendiri mengutus kita semuanya, mengutus mulutnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara terkasih, marilah saat ini kita sama-sama mengangkat pujian, datanglah ya sumber rahmat. Saat ini, ketika kami merendahkan diri di hadirat-Mu, kami tahu bahwa kami tidak lain adalah manusia berdosa yang harus dikuduskan. Oh Tuhan, bila setiap kali kami datang beribadah, itulah saatnya kami diperbaharui. Tolonglah saat ini menjadi saat yang penuh berkat, bila kami sungguh-sungguh merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dan dosa kami yang dengan sengaja maupun tidak sengaja. Oh Tuhan, kami seringkali hanya dengan diri kami sebagai patokan hidup. Kami semau diri kami sendiri. Kami egois, kami egosentris. Kami hanya mau kehendak kami yang terwujud tanpa peduli kehendak-Mu yang mulia. Ampunilah dosa kami. Bila saat ini Tuhan sendiri dengan penuh rahmat nyatakan sekali lagi kepada kami, bila dengan Roh Kudus untuk menolong kami, sehingga kami terang, sehingga kami melihat segala kekurangan kami, segala kelalaian kami, segala yang kami harus sungguh-sungguh mengakui. Itulah yang benar di hadirat-Mu, sehingga kami merendahkan diri, sehingga kami dikuduskan, dibenarkan, diberi rahmat kembali. Kami bersyukur, berserah, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
selalu menyambut kedatangan, dan kami bersyukur karena Tuhan selalu mau hadir sesuai dengan janji. Bila setiap kali kami membaca firman, terjadilah perjumpaan diri kami dengan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Yang Roh Kudus saat ini menolong kami semuanya. Biarlah hati dipersiapkan diri. Bila kami mengakui tanpa pertolongan Roh Kudus kami tidak akan bisa memahami firman. Biar Roh Kudus saat ini yang telah memilih kami terbentuknya Alkitab sekali lagi untuk mengilhamikan, sehingga kami semuanya dikerahkan Roh Kudus, sehingga kami semuanya mau menjadi pendengar yang baik. Kami dimampukan untuk memahami, dan kami pun dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, kami datang bersama berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Lihat, itu hamba-Ku yang kutukan, orang pilihan-Ku, yang kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atas, supaya Ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan berpudar dan tidak akan patah terpudar sampai Ia menegakkan hukum di dunia. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghampakan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menduduknya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan beri engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah nama. Aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain, atau kepasuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitakan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Selanjutnya kita akan menyanyikan Mazmur tanggapan dari Mazmur 29. Kantor akan memulai refer dan disambung dengan jemaat. Begitu seterusnya.
kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Demikian bunyinya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil sebagai terkasih terdapat di Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarkanlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudaraku yang kasih, demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah setiap diri kita mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Hari ini minggu kedua dari setiap tahun. Namanya hari Minggu untuk memperingati Yesus dibaptis. Tentunya ini minggu biasa saja, saudara. Makanya pakai yang hijau. Saudara berkasih, Yesus dibaptis. Seharusnya Yesus dibaptis atau Yesus membaptis? Seharusnya mana? Yesus membaptis, bukan Yesus dibaptis. Seharusnya. Terus hari ini kita membaca ayat Alkitab, Yesus dibaptis. Memang pada waktu itu Yesus datang ke
Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis kaget. Karena sebelumnya Yohanes Pembaptis mengatakan, saya sekarang membaptis kamu dengan air. Tapi ada seorang nanti datang yang lebih tinggi, lebih besar, lebih hebat daripadaku. Dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Nah, ini yang beda. Saudara terkasih, hari ini kita memahami baptisan Yesus dan kita sama atau beda? Manusia tidak bisa membaptis dengan air, tapi Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan rohani jauh lebih penting daripada baptisan air. Tapi sekarang tercatat dan kita memperingati Yesus dibaptis dengan air. Kenapa Yesus harus dibaptis? Karena mau menyatukan dirinya dengan kita. Dia terjadilah solider dirinya dengan kita manusia. Dia datang menjadi manusia berdarah daging. Dia tidak berdosa, tapi seolah-olah dia berdosa. Maka dia harus dibaptis. Bukan karena dirinya, karena kita semua manusia. Dia memberi contoh sebagai manusia. Dia menyatakan suatu kewajiban, dia menyatakan suatu kebenaran bahwa dia harus dibaptis, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus dibaptis pada waktu itulah suatu saat yang luar biasa terjadi. Ada 3 hal yang terjadi. Pertama-tama, langit terbuka. Kedua, ada apa yang turun? Roh Kudus. Roh tidak kelihatan, tapi sekarang kelihatan. Ini karena dia memperlihatkan. Roh Kudus bisa memperlihatkan seperti api. Bahkan waktu hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan seperti apa? Lidah-lidah. Saudara kasih, saat ini Roh Kudus nyatakan seperti merpati untuk nyatakan damai, untuk nyatakan diri Yesus Kristus mau mempersembahkan diri. Yesus Kristus adalah domba Allah mempersembahkan diri. Dan pada waktu itu orang mau mempersembahkan korban. Kalau korbannya itu adalah lembu atau domba, itu orang kaya. Kalau orang miskin mempersembahkan apa? Ya, burung merpati. Yesus Kristus posisikan diri sebagai orang miskin. Yesus Kristus datang dunia ini, nyatakan dirinya saat ini, saudara, dipenuhi Roh Kudus. Padahal Yesus Kristus lahir dari Roh Kudus. Tapi saat ini dia dibaptis dengan air. Dia mengingatkan kita semuanya. Semua baptisan itu dengan baptisan air tidak ada artinya kalau tidak dengan baptisan Roh Kudus. Benar? Cuma jangan salah paham tentang baptisan roh itu. Di gereja-gereja tertentu, ajaran-ajaran tertentu, kalau orang baptisan roh itu harus bahasa roh. Bahasa rohnya itu apa? Seharusnya bahasa roh apa itu? Bahasa roh seharusnya bahasa cinta kasih itu. Tapi sekarang orang bahasa roh yang orang tidak ngerti, nggak tahu suara apa. Tadi kita membaca Mazmurnya itu, ya tadi dinyanyikan. Kalau dinyanyikan kadang-kadang dia bisa tangkap benar-benar inti dari Mazmur. Di sana 7 kali mengatakan suara Allah, suara Allah, suara Allah. Suara Allah apa itu? Nggak kedengeran. Ngerti? Seandainya suara Allah merdu kan, suara air mau ada angin ada petir lagi ini suara Allah nanti, suara Allah itu suara Allah. Ya, tapi anggaplah suara Allah. Allah mau bersuara, tapi suaranya ini tidak bisa dimengerti. Tapi kita mau mengerti ada suara Allah. Sekarang waktu Yesus dibaptiskan, ada 3 hal yang ajaib. Pertama, langit terbuka. Kedua, Roh Kudus dicurahkan seperti
Yesus Kristus dinobatkan sebagai anak Allah, padahal dia memang anak Allah. Tapi memperlihatkan kepada dunia ini dia adalah anak Allah. Tapi sekaligus dia dinobatkan sebagai apa? Anak Allah yang berkenan, Allah melaksanakan misi. Anak Allah menjadi hamba Allah yang seperti yang ditulis dari Yesaya pasal 42. Seorang hamba Allah diutus. Oh saudaraku, hari ini kita mau mengenang baptisan Yesus, sekaligus juga mengenang baptisan kita. Di sini semuanya sudah dibaptis, sudah? Sudah? Nah, sudah semuanya. Di sini ada yang baptisan ulang lagi? Hah? Hah? Nggak ada. Bagus kalau nggak ada. Tidak ada orang mau baptis ulang lagi, baptisan ulang lagi. Katakan baptisan GKI nggak ada artinya. Saya semuanya baptisan nggak ada artinya kalau hanya baptisan air. Dan jangan pikirkan saya dibaptis oleh pendeta siapa. Jangan. Ada seorang nangis kan dalam pada Pak Pendeta, saya mau baptis ulang. Untuk apa baptisan ulang? Dua hal. Ada dua hal lagi. Satu, saya dibaptiskan dengan air itu air yang kecil. Kalau bisa tolong tuh GKI adakan baptisan selam dong. Enak benar baptisan. Jangan tetap kita baptisan air. Paling penting bukan artinya baptisan air itu, paling kan dibaptis oleh Roh Kudus. Keduanya apa? Keduanya pendeta yang baptisan saya ini nggak benar. Sudah dipecat oleh GKI sendiri. Jadi bagian saya itu nggak sah lagi. Saya bilang siapa bilang nggak sah? Pendeta itu membaptiskan nggak ada artinya. Yang paling penting kamu harus terima baptisan dari siapa? Dari Tuhan. Loh, saya tidak rasakan saya dibaptiskan oleh Tuhan. Loh, bukan rasakan. Saudara sendiri waktu baptisan ini sungguh-sungguh percaya atau enggak? Sungguh-sungguh menyambut anugerah Tuhan atau enggak? Sungguh-sungguh sudah bertobat atau tidak? Oh saudara, sekarang kalau kita kan baptis, sebelum baptis ada katekesi ya. Nah, kalau udah katekesi banyak udah mengerti tentang kebenaran. Nah sekarang saya mau cek tentang keselamatan, pengertian keselamatan kita. Ada satu istilah namanya ordo salutis. Itu akan urut-urutan mana duluan tentang keselamatan kita. Nah, diantaranya ada dua hal ini. Satu, lahir baru. Satu lagi pertobatan. Sebenarnya ada dua hal ini. Satu, pertobatan dulu, baru lahir baru. Dua, pendapat kedua, lahir baru dulu, baru dilahir baru dulu, baru pertobatan. Mana yang benar? Satu atau dua? Hah? Mana dulu? Seandainya ada duluan yang begini, ini yang bersamaan. Tapi mana duluan? Kalau dua urutan, diselamatkan, dibenarkan, dilahir barukan, itu semuanya sama, satu paket. Di dalam paket namanya paket keselamatan, paket solutis. Oke, di dalamnya ini kalau dibuat urutan, mana duluan? Pertobatan dulu atau lahir baru dulu? Mana dulu? Hah? Mana dulu? Siapa bilang pertobatan dulu, angkat tangan. Oke. Siapa bilang lahir baru dulu, angkat tangan. Tahu nggak yang benar yang mana? Lahir baru dulu. Kok lahir baru dulu? Bertobat dulu baru bisa lahir baru dong. Begini, kita kalau bertobat harus gerakan oleh siapa? Roh Kudus. Gerakan. Kalau bukan gerakan Roh Kudus, pertobatan benar atau salah? Itu nggak benar pertobatannya. Karena bertobat dulu, bertobat lagi,
ada KKR, siapa percaya Yesus mau datang bertobat. Nanti ada KKR lagi, saya mau terima Yesus, saya mau bertobat. Tapi tidak rasakan karena dia terus dari dirinya bertobat. Tidak lahir baru. Kita lahir baru bukan dari diri kita, dari siapa? Baik bertobat maupun lahir baru seharusnya dari mana? Tuhan berkuasa berbuat sesuatu dalam diri kita. Tuhan tentunya itu suatu saat yang sekaligus lahir barukan kita dan juga sekaligus membuat kita mau bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Dari logika manusia bertobat dulu. Maka tadi lebih banyak orang yang bertobat dulu. Logika manusia. Tapi hari ini kita bicarakan kuasa Tuhan. Hari ini kita bicara inisiatif dari Tuhan. Hari ini kita bicarakan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita bicara makna baptisannya ini adalah satu tanda pertobatan. Makna baptisannya ini harus menjadi makna lahir baru. Tanda lahir baru. Makna baptisan ini berarti kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, diberikan hidup baru. Diberikan hidup baru bukan artinya pintar bahasa roh, bukan. Nggak tahu bahasa apa itu, bahasa primitif itu. Bahasa roh itu bahasa cinta kasih. Bahasa roh itu sungguh-sungguh mau taat sepenuhnya. Bahasa roh itu artinya mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang benar, yang taat. Seperti Cornelius itu, dia takut pada Tuhan. Sebenarnya Cornelius itu seharusnya dia Roh Kudus curahkan dulu baru dia terima baptisan air. Tapi setiap diri kita saat ini harusnya pada waktu kita terima baptisan air, pada waktu itu jangan lupa kita pada waktu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu kita juga dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau pada waktu belum, tidak usah lagi baptisan air lagi. Orang di kayu salib bersama dengan Yesus Kristus ada salah satu percaya Yesus Kristus. Apa kata Yesus bilang? Yuk, mari kita siapkan baptis dulu. Nggak perlu baptis lagi. Hari ini engkau bersama aku di tahun bersama dengan aku di rumah Bapa. Hari ini engkau bersama dengan aku menjadi penghuni surgawi. Luar biasa. Mazmur 29 itu indahnya bagaimana? Itu ada Mazmur penghuni surgawi. Penghuni surgawi indah sekali. Siapa yang penghuni surgawi? Itu malaikat roh. Enggak. Kalau ayat 11 dikatakan bahwa itu ada umat Tuhan semuanya. Kita penghuni surgawi, luar biasa. Ya memang luar biasa. Tuhan ingin supaya kita semuanya menjadi anak Tuhan. Ada kedudukan yang indah. Sudah ada kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa menyatakan dirinya beda dengan orang-orang dunia ini. Permisi tanya, orang Kristen dengan orang dunia ini sama atau beda? Ada samanya, ada bedanya. Jangan ada bedanya disamakan. Jangan yang harus samakan dibedakan. Orang Kristen di orang dunia ini harusnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama dikasih Tuhan. Kalau kena matahari, Tuhan Yesus mengatakan Allah Bapa memberikan matahari kepada orang yang baik, juga orang yang jahat. Sama. Kasih Allah sama, tidak dibedakan. Kalau sekarang ada penyakit sampel tertentu datang, semua orang bisa kena. Ada penyakit menular, orang Kristen bisa kena juga tak? Enggak lah, bisa enggak kena. Seharusnya sama, jangan bilang beda dong. Orang Kristen harus sama, dianggap
orang Kristen. Sama-sama. Kalau tidak jaga diri, anggap Tuhan jaga diri kita, Tuhan campur tangan terus-menerus. Tidak mau jaga diri. Pendeta kurang jaga diri, bisa juga mendadak. Bisa juga. Ternyata ini ada seorang pendeta itu, orangnya sehat sekali, atletik. Tiap hari, hampir tiap hari, angkat besi. Kenapa majelisnya sampai tengah malam? Ini nggak benar ini. Pulang ke rumah sampai pagi. Ini sudah nggak benar itu. Nggak apa-apa, tidak anak Tuhan kok beda di orang dunia. Pagi-pagi ini tetap bangun pagi. Itu sudah kurang gitu, sudah nggak benar. Mungkin sudah capek, tapi dia tetap porsir. Tetap pergi mengajar. Waktu dia mengajar di Universitas Petrasan. Sore hari siang hari atau waktu dia mengajar meninggal. Ada orang tanya, orang Kristen tuh bisa begini, pendeta tuh bisa begini. Saya bisa sama. Harus beda. Siapa yang harus beda? Yang harus sama jangan di beda-bedakan. Yang harus beda jangan sama. Sekarang kita mau pergi. Orang Kristen bedanya, orang dunianya apanya? Jangan lupa. Hati kita berbeda. Amin. Jiwa kita berbeda. Amin. Karakter kita berbeda. Sifat kita berbeda. Jangan punya sifat yang jahat lagi. Ada 4 golongan orang. 1, tidak bisa berdosa. Ada orang begitu nak? Ada orang mati. Tidak bisa berdosa. Kedua, bisa berdosa. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Yang keempat, tidak bisa tidak berdosa. Silakan itu. Tidak bisa tidak berdosa. Kita termasuk golongan 2 dan 3. Bisa berdosa dan apa lagi? Bisa tidak berdosa. Sama-sama 1, 2, 3. Bisa berdosa dan bisa tidak berdosa. Ini bisa tidak berdosa adalah orang-orang yang sangat berbeda dengan dunia ini. Orang dunia ini apa? Bisa berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Orang dunia apa? Bisa berdosa dan tidak bisa tidak berdosa. Bisa korupsi? Bisa dan tidak bisa tidak korupsi. Ini orang dunia. Katakan tidak ada korupsi. Korupsi juga. Ini orang Kristen nggak usah bilang katakan tidak. Memang tidak. Bisa berdosa? Bisa. Orang Kristen bersama. Ada bedanya. Bisa mengatakan bisa benar-benar katakan tidak kepada godaan. Amin. Ini orang Kristen ini beda. Bedanya ini jangan sama. Maklumlah aku juga orang dunia, orang di dunia. Orang dunia kita penghuni surgawi loh. Kita beda itu. Orang sudah terima Yesus. Orang sudah dibaptis. Ingat, bukan baptisan air toh. Sungguh-sungguh sudah terima baptisan roh. Ada satu beda, bisa hasilkan buah roh. Ini orang dunia nggak ada. Kita beda dari orang dunia. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen berkomitmen. Orang Kristen yang sungguh tahu konsekuensinya sebagai orang Kristen. Orang Kristen yang harus konsisten menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu ada 3 S-nya, S3. S dunia ini, nggak benar kalau S3 dunia ini. Stres dulu. Ya, orang dunia ini nggak benar, sedih, sepi, dan stres. Ini S3-nya. Kalau orang Kristen, S3-nya lain. 1, setia. S1, setia. Setianya pada Tuhan, tidak pada yang lain. Hanya pada Tuhan, benar-benar setia. Setianya hanya waktu ke gereja kan? Atau sudah pulang gereja juga? Iya, di mana saja. Setianya hanya hari
hari Minggu atau enggak? Hari biasa nggak usah setia. Setianya di mana saja, kapan saja. Setianya hanya dalam hati atau juga di luar? Di dalam dan luar, dua-duanya. Tidak sekali. Saudara pintas. S1 orang Kristen setia, S2 orang Kristen sabar. Kasih itu sabar, dipenuhi cinta kasih. Maka di dalam keadaan susah dia tetap sabar. Saya ini susah sekali sabar. Sampai sekarang pun harus belajar sabar. Tidak? Kita terus belajar sabar. Dan kadang-kadang sabar itu ada dua arti. Satu, situasi kondisi berat sekali kita harus sabar. Orang Kristen menghadapi segala bahasa. Kalau sedang susah sekali kita sabar. Kedua, terhadap orang yang benar-benar jengkel sekali, sebel sekali, harus sabar. Itu kita belajar sabar. Tiap hari kita belajar sabar. Bawa mobil harus sabar. Kesel benar orang ini sabar. S3 sukacita. Sukacita. Harus selalu. Orang Kristen mukanya jangan orang tegang dulu, stres dulu, bersukacita. Dan selalu membuat orang lain ikut bersukacita. Bersyukurlah selalu. Ini orang Kristen. Tiap-tiap orang Kristen harus ada S3-nya ini, ya. S3-nya apa? Setia, sabar, dan sukacita. Penting sekali. Kita selalu indah, selalu baik. Baik selalu. Kalau orang jahat kepada kita, kita balas nak? Balas enggak? Balas atau tidak? Sama kalau bilang tidak. Kalau orang jahatin kita harus balas enggak? Hah? Balas atau tidak? Balas baru benar. Tapi balas apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan apa? Apa? Inilah yang beda di orang dunia. Orang dunia ini hanya balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang yang hebat, kamu jahat dengan aku, gue jahat dengan kamu. Kamu baik dengan aku juga baik dengan kamu. Kedua, kamu jahat dengan aku, kamu sabar. Wih, ini orang hebat sekali. Sabar. Kamu berani balas. Hah? Diam aja lah. Tapi kau suami kenapa aku nasibku jelek benar. Tapi yang indah sekali orang Kristen. Harus balas. Tapi tidak balas dengan kejahatan, Tidak balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan apa? Dengan apa? Ini beda. Dia tetap baik. Kenapa? Karena sudah dibaptis dong. Saudara jangan dibaptis kalau tidak orang Kristen yang benar dan baik. Amin, saudara. Dan Tuhan memberkati kita.
Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu hidup dalam dunia ini. Biarlah kami setiap hari terjadi pembaruan diri, pembaruan jiwa, pembaruan pikiran, pembaruan sikap. Makin hari makin indah, makin baik, makin hari makin berkenan padamu, makin hari makin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga kami tidak lagi hanya ikuti keinginan-keinginan duniawi yang belaka seperti orang-orang dunia. Bila kami mau menjadi hamba-hamba-Mu yang baik, bila semua anak-anak Tuhan mau menjadi hamba Tuhan, oh Tuhan, pelihara kami semuanya, sungguh-sungguh mewujudkan kerajaan Allah selama kami berada di dunia ini, bukan mewujudkan kerajaan diri kami pribadi, cari kepentingan kami pribadi yang duniawi. Kami masih bisa berdosa di dalam dunia, tapi kami bisa tidak berdosa, bahkan bisa mentaati seluruh kebenaran-Mu. Wujudkan keadilan di dunia, wujudkan damai sejahtera di dunia, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan hidup dan keluarga pekerjaan, ada yang mencari pasangan hidup dan lain sebagainya. Biarlah dimampukan menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu. Dan jemaat di dalam keadaan pemulihan, kami syukur padamu. Biarlah mereka terus mengalami kasih sayang-Mu. Kami juga berdoa bagi hari-hari besar gerejawi panitianya bisa melaksanakan tugas-tugas terbaik-baiknya menjelang menyiapkan semua acara Paskah yang akan datang. Kami juga berdoa pencalonan penatua Tuhan, biar Tuhan menggerakkan saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh layak menjadi penatua. Bila mereka pun mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak, semuanya karena anugerah Tuhan. Bila semua saudara-saudara kami yang telah dicalonkan menyadari ada panggilan Tuhan, sehingga bersedia laksanakan tugas-tugas sebagai seorang penatua yang akan datang. Bila Tuhan sendiri yang menetapkan siapa yang bersedia, dan Tuhan sendiri menggerakkan mereka sehingga ada yang bersedia menjadi penatua pada masa pelayanan 2014 sampai dengan 2017. Kami juga berdoa bagi penyusunan program gereja. Dari gereja Tuhan tidak hanya membuat program, tapi sungguh-sungguh membuat suatu kehidupan yang indah di dalam Kristus, sehingga kami sungguh-sungguh wujudkan diri kami sebagai tubuh Kristus yang nyatakan diri hadir di daerah Kapten Polri. Biar tubuh Kristus ini sungguh-sungguh menghadirkan Kristus. Kami bersyukur Tuhan sendiri memakai setiap pribadi kami selalu menghadirkan Yesus Kristus, sehingga hidup kami tidak lagi mencemarkan nama Tuhan, tapi hanya memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, mau dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, berikanlah kami kepada kami makanan kami dan ampun kepada kesalahan, supaya kami juga mengampuni orang bersalah, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada yang jahat, dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan atas berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Dan pada pagi hari ini yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
memberkati persembahan ini. Tuhan boleh menguduskannya, Tuhan boleh memakainya untuk boleh dipakai untuk pelayanan di jemaatmu di tempat ini dan juga di tempat-tempat lain yang membutuhkannya, sehingga nama Tuhan yang boleh selalu dimuliakan. Tuhan, Kau juga boleh memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan boleh berikan hikmat dan bijaksana sehingga boleh memakai persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh menolong kami sehingga kami boleh sungguh mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin selalu memberi apa yang ada pada kami untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemulihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian pengutusan kita, Yesus mengutus. Saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulang dari yang damai, sejahtera dan terima dekat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenangi engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu